بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah summa amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan samaratu al-iman bihada atau bihadihi al-asma al-karimah. Buah keimanan kepada nama yang mulia yang sudah kita bahas, yaitu Al-Ghafur dan Al-Ghaffar, Maha Pengampun ya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kemarin sudah kita bahas di sesi kedua adalah yang pertama, la yaghfiru dzunub illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala luas ampunannya. Yang ketiga, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwasanya Allah mengampuni dosa semuanya. Hatta termasuk dosa-dosa kesyirikan pun ketika dia bertobat Allah akan mengampuninya. Pada poin yang lalu pun disebutkan yang keempat, as-satru ala abdihi, Allah itu menutup aib hamba-hambanya. Nah, kita lanjutkan sekarang yang kelima, innallaha yuhibbut tawabin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat. Ya. Mu'allif mengatakan hafizahullah, fa innallaha azza wa jalla yuhibbut taubata aktsar min hubbi at-taibi laha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat lebih banyak daripada orang yang taubat mencintai taubat. Allah mencintai taubat melebihi daripada orang yang bertobat cinta kepada taubat tersebut. Wa yuhibbul maghfirah aktsar min hubbin nasi an yughfara lahum, dan Allah mencintai ampunan lebih banyak daripada kecintaan manusia terhadap ampunan Allah tersebut. Jadi lebih luas Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan, membersihkan dirinya. Wa min hubbihi tabaraka wa ta'ala li taubah wal istighfar annahu, dan di antara kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala kepada taubat dan istighfar, annahu idza lam yudhnib bin nasu la dhahaba bihim, yakni apabila manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan binasakan mereka, ya. Lalu Allah ganti dengan kaum yang la yudnibu fayastaghfiru liyaghfira lahum. Allah ganti dengan kaum yang berbuat dosa. Kalau ada kaum yang tidak pernah berbuat dosa, Allah binasakan. Manusia tidak berbuat dosa, Allah binasakan, sehingga Allah ganti dengan kaum yang berbuat dosa, lalu dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah untuk Allah ampuni. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, waladi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, laulam tudnibu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, Allah akan binasakan, Allah akan lenyapkan kalian. Wala jabi qaumin, lalu Allah ganti dengan kaum yudnibun, yang kaum itu berbuat dosa, fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum, lalu dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuninya. Jadi Allah suka kepada orang yang bertobat, Allah cinta dengan orang yang bertobat, ya. Kemudian yang keenam, wa yafrahu bihim, Allah gembira dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrah bi taubati abdi, sungguh Allah sangat gembira, senang dengan taubat hambanya, min ahadikum, lebih senang daripada salah seorang kalian yang saqata ala ba'irihi, ya, yang saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah,
yang jatuh dari ontanya kemudian dia tersesat di padang. Jadi orang yang kehilangan ontanya lalu ketemu lagi. Kehilangan onta di tengah gurun yang dia sudah akan mati kelaparan karena bekal semua dalam kendaraan dalam ontanya tersebut, lalu tiba-tiba ketemu. Tentu orang ini senang. Nah, kata Nabi, Allah lebih senang dari orang seperti itu. Ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan juga dalam riwayat Imam Muslim, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdi hina yatubu ilaihi min ahadikum." Sungguh Allah itu lebih gembira, lebih senang dengan tobatnya hamba ketika dia bertobat kepada Allah dari apa Allah lebih senangnya min ahadikum, daripada gembiranya salah seorang kalian kana ala rahilatihi bi ardi falah, saat itu dia bersama ontanya di padang pasir, ya, lalu fanfalatat minhu, lalu ontanya itu kabur, ya, sementara wa 'alaiha ta'amu wa syarabuhu, makanan minuman perbekalannya di onta tersebut, sudah di gurun padang pasir. Lalu fa'aisa minha, dia pun putus asa. Lalu fa'ata syajarah, sudah dia menunggu di bawah pohon, dan fataja'a fi dhilliha, dia berbaring di teduhnya pohon tersebut. Lalu sudah dia putus asa, tinggal nunggu mati istilahnya. Lalu fa bainama huwa kadzalik, tiba-tiba dalam keadaan seperti itu dia id huwa biha qa'imatan indahu bi khitamiha, tiba-tiba unta itu datang lagi kemudian lengkap dengan dengan talinya, dengan perbekalan semua lengkap. Lalu saking gembiranya, tentu pasti orang ini gembira, saking gembiranya dia ngomong keliru. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah budakku, hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Keliru, akhta min syiddatil farah, keliru karena sebab saking gembiranya. Diibaratkan saking gembiranya dia keliru ngomong ya Allah engkau hambaku, aku Rabbmu, aku Tuhanmu, saking keliru. Dan ini kekeliruan seperti ini nggak sengaja, tidak sampai kufur, padahal itu ucapan kufur. Nah, kata Nabi, Allah lebih gembira dari orang seperti itu. Ya, ini menunjukkan kita harus semangat untuk bertobat kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kemudian wayadhakum ilaihim, wayadhaku ilaihim. Di antara faedah yang ketujuh, buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Ghafur, nama Allah Al-Ghaffar adalah wayadhak ilaihim. Jadi Allah tertawa. Dan ini ada kaitan dengan ampunan. Bagaimana Allah tertawa berkaitan dengan ampunan? Diceritakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, yadhakullah, Allah tertawa. Ini sifat Allah adalah tertawa. Ya, sifat Allah tertawa. Namun tertawa Allah tidak serupa dengan tertawanya makhluk. Tapi makna tertawa kita paham. Kalau makhluk kan tertawa apa? Kalau makhluk tertawa suaranya hahaha gitu kan, mulutnya kebuka, itu makhluk, ya kan? Kalau tertawa kan mulut kebuka, nggak ada tertawa yang terbuka dia. Kemudian ada bunyi hahaha, itu tertawanya makhluk. Apakah Allah seperti itu? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Namun kita wajib tetapkan Allah itu tertawa. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, yadhakullahu, Allah tertawa. Ila rajulaini, kepada dua orang yang yaqtul ahaduhum al-akhar, yang salah satunya membunuh kepada yang lainnya. Ada dua orang, yang satu membunuh temannya. Namun yadkhulanil jannah, namun dua-duanya juga masuk surga. Yang dibunuh, yang membunuh masuk surga. Bagaimana nih ceritanya? Yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk surga. Kata Nabi, yuqatilu hadha fi sabilih au fi sabilillah fa yuqtalu. Ya, ini ceritanya dua orang ini perang. Yang satu saat itu masih kafir, yang satu muslim. Yang muslim berjuang berjihad di medan perang, dibunuh oleh orang kafir, sehingga dengan itu tentu dia masuk surga. Ya. Lalu thumma yatubullahu 'alal qatil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Siapa? Al-qatil,
ya, yang apa namanya, yang membunuh tadi. Jadi dia masuk Islam, lalu fayuslim, dia masuk Islam, ya, fayustashhadu, lalu dia pun berjuang, mati pula lagi, mati syahid. Akhirnya dua-duanya syahid. Ya. Nah, ini banyak kejadian seperti di kalangan para sahabat. Ya, yang awalnya musuhan, saling bunuh di medan peperangan, lalu yang membunuh tobat masuk Islam, juga dia perang lagi, masuk surga lagi karena mati di medan peperangan. Ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, wa yaghdhabu ala man qannatan nasa min rahmatihi. Allah murka kepada yang membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Jadi tidak boleh kita, ya, membuat orang dengan ucapan kita misalnya membuat putus asanya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya dimudahkan dan beri kabar gembira. Kata Nabi SAW, inna rajulan qala, ada orang yang mengatakan kepada saudaranya, kata Nabi, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah si fulan tidak diampuni oleh Allah. Dia sumpah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, man dalladhi yata'ala alayya alla aghfira li fulan, siapa yang sudah berani-beraninya mengatakan aku tidak ampuni si fulan, fa ini qad ghafartu li fulan wa ahbatta amalak. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, karena sungguhnya aku telah mengampuni si fulan, justru aku membatalkan, aku hancurkan, aku leburkan amalanmu. Jadi ceritanya yang ngomong begini adalah orang saleh, rajin ibadah. Sementara yang dia sebut Allah tidak ampuni si fulan dimaksud dia ahli maksiat. Nah, jangan sampai demikian para jemaah. Akhirnya apa? Orang yang ahli ibadah merasa ujub dirinya banyak amal, lalu dia mengatakan kepada yang banyak maksiatnya, katanya kamu tidak diampuni oleh Allah. Harusnya beri kabar gembira, kamu sebesar apapun dosa bertobatlah kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan satu kalimat, satu ucapan, namun aubaqat dunyahu wa akhiratahu, dia binasa dunia dan akhiratnya. Maka hati-hati, ya, hati-hati dalam hal menasihati, jangan sampai membuat orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah juga adalah al-musara'ah ila taubi ba'da dzanbi. Ketika selesai melakukan dosa itu harus segera taubat, jangan ditunda. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang arduhas samawat, yang luasnya surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi asri, cepatlah, segeralah untuk bertobat. Wala tatruk, jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunggu taubat hambanya. Jangan disia-siakan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segera, sebagaimana tadi disebutkan, ya, wa Allahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum, ya, yajidu dhallatahu bil falah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan hamba yang bertobat daripada salah seorang kalian yang mendapati ontanya yang hilang di padang pasir. Ya. Demikian. Kemudian ighfiru yughfar lakum. Maafkanlah saudara kita dan Allah pun akan mudah memaafkan kita. Ya. Jadi kalau ini al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung amal. Ini kalau kita mudah memaafkan orang, Allah pun akan mudah memaafkan kita. Ya.
di dalam sebuah hadis tentang keutamaan ya melapangkan orang yang punya kesulitan dan yang punya tanggungan kepada kita dengan memaafkan, membebaskannya. Kata Nabi, kana rajulun yudayyinun nas, ada orang yang suka yakni ngutang-ngutangkan ya harta kepada manusia, dermawan ya, suka memberikan pinjaman-pinjaman. Fakana yaqul li fatah, lalu kepada budaknya, pegawainya dia mengatakan, idza ataita mu'siran, apabila engkau mendapati atau engkau datangi orang yang memang kesulitan untuk bayar utang, fatajawwaz anhu, maka lunaskan saja, bebaskan saja, maafkan saja. La'allallaha an yatazawwaja anna, yang dengan sebab itu mudah-mudahan Allah pun memberikan kebebasan kepada kita. Falaqi Allah, maka dia pun mati ya, orang ini mati bertemu dengan Allah, fatazawaja anhu, Allah pun membebaskannya ya. Maka orang yang mudah memaafkan, Allah maafkan, mudah Allah untuk memaafkan dia. Sebagaimana kata Nabi, irhamu turhamu, rahmati, kasih sayangi, sayangilah manusia di bumi ini, waghfiru, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat salah kepada kita, yaghfirillahu lakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini sebuah kaidah. Ampuni manusia, kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu apa tanda-tanda Allah mengampuni kita? Ya. Inna minal haq an na'lam anna al-maghfirah biyadillahi ta'ala wahdah. Di antara hal yang pasti dan kita tahu bahwasannya ampunan milik Allah. Ya, ampunan di tangan Allah. Wala ya'lamuha illallah, dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah taala memberikan tanda-tanda. Ketika Allah mengampuni kita itu ada tanda-tandanya. Faman ruziqa iyyaha yurja ay yakuna ghufira lah. Maka siapa yang memiliki tanda-tanda ini, maka kita berharap dia memang berarti telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, an yurzaqa taubatan nasuhan, yaitu siapa yang dianugerahkan dia untuk bisa taubat yang ikhlas, taubat yang nasuha. Ya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 39 Allah taala mengatakan, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Siapa yang bertobat setelah dia berbuat dosa, wa aslaha, lalu berbuat perbaikan, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ayat ini menunjukkan orang yang memang dia bertaubat, berarti maknanya dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berbuat kezaliman. Nah, maka man ruziqa at-taubah lam yuhram minal qabul. Wa man ruziqa syukra lam yuhram minaz ziyadah. Sebagaimana dikatakan kata para ulama, siapa yang diberi rizki untuk bisa bertobat maka tidak akan diharamkan untuk diterima. Yani siapa yang tobat dia akan diterima. Wa man ruziqa syukur, dan siapa yang bersyukur lam yuhram minaz ziyadah, tidak akan diharamkan tambahan. Yani orang yang bersyukur akan diberi tambahan nikmat. Wa man ruziqa tawakkul, dan siapa yang bertawakal lam yuhram minal kifayah, maka akan dicukupi oleh Allah. Wa man ruziqa istighfar, dan siapa yang beristighfar lam yuhram minal maghfirah, akan diberikan ampunan. Wa man ruziqa du'a, dan siapa yang diberi rizki untuk bisa berdoa lam yuhram minal ijabah, tidak akan diharamkan dari ijabah, ini pasti akan diijabah. Ya. Jadi taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Ini taubat yang shadiqah. Taubat-taubat yang betul-betul jujur ya dari setiap dosa dan kesalahan. Terus yang kedua, tanda-tanda kita mendapatkan maghfirah Allah adalah an-nadam. Kita menyesal. Ini orang setelah berbuat dia menyesal. Sebagaimana kata Nabi SAW, an-nadam taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Wa taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Dan orang yang taubat dari dosa seperti dia tidak berbuat dosa. Jadi bersih. Jadi kalau ada orang menyesal, maka tandanya dia mendapatkan maghfirah Allah. Ya. Kita berharap bahwa itu adalah tanda-tanda kita mendapatkan maghfirah Allah.
Kemudian yang ketiga tandanya adalah farhatut taibi bil maghfirah. Ya. Gembiranya, senangnya orang yang taubat atas maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taib alladhi naja min dhanbihi wa kharaja min ma'siyatihi, karena orang yang bertobat, yang selamat dia dari dosa karena dia sudah bertobat, keluar dia dari maksiatnya, maka seperti kagorikin, seperti orang yang tenggelam, unkida ba'dama ra'al maut. Orang yang tenggelam diselamatkan setelah dia melihat di depannya kematian. Itulah orang yang taubat. Jadi ketika dia taubat merasa senang gembira, alhamdulillah ya Allah, diselamatkan. Tidak terus terjerumus dalam lumpur maksiat. Alhamdulillah, dulu saya pernah melakukan ini, alhamdulillah sekarang tidak. Alhamdulillah, dia bersyukur. Demikian diantara tanda orang mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang mau tenggelam diselamatkan setelah dia melihat di depannya kematian. Wa kamarid, atau seperti orang yang sakit, syufiya ba'da may ya'isa minasy-syifa. Orang yang sakit yang setelah itu sembuh padahal dia sangat putus asa dari kesembuhan. Penyakit berat mungkin tiba-tiba sembuh. Ya. Wa ka'um, atau seperti ibu yang wajadat waladaha, yang mendapatkan anaknya ba'da dhaya'ihi minha, setelah anaknya itu hilang. Bagaimana coba bayangkan seorang ibu yang demikian besar belas kasihnya kepada sang anak, anaknya hilang tiba-tiba ketemu. Demikianlah para jemaah ibarat orang yang bertobat, kegembiraan mereka orang yang bertobat. Ya. Kemudian al-buka min khasyatillah, yang keempat, tanda mendapatkan maghfirah Allah adalah al-buka, menangis karena takut kepada Allah. Sehingga kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainani la tamassahuman naru abadan. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api selama-lamanya. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur. Ya. Atau mata yang tidur, ya, itu saat menjaga di jalan Allah ketika sedang berperang. Nah, itulah mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ya. Maka ini penting. Ya. Menangis, karena ada keutamaan menangis karena Allah, takut kepada azab Allah, takut kita celaka di akhirat kelak. Karena celaka di akhirat celaka yang abadi, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, makanya kata Imam Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, dia mengatakan al-buka min mafatihit taubah. Nangis itu adalah kuncinya taubat. Nah, kuncinya taubat. Ala tara annahu yariqu fayandam. Tidaklah engkau perhatikan orang yang berlinang air mata kemudian dia pun menyesal. Demikian. Oleh karena itu diriwayatkan juga dari Mujahid bahwasanya Nabiullah Daud alaihi salam baka min khati'atih. Nabi Daud menangis dari dosa, dari kesalahan. Ya. Dan ini menunjukkan kebiasaan para anbiya menangis, Rasul pun menangis. Nah, kemudian diantara tanda-tanda orang mendapat maghfirah adalah tabdilus sayyi'at hasanat. Yani keburukan-keburukan itu diganti dengan kebaikan. Yang kebiasaan dia maksiat, dia ada perubahan. Ya, dengan banyak amal saleh. Jadi taubat tidak sekedar berhenti dari dosa, namun dia diganti dengan banyak amal. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 70, ila man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali yang taubat, yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, dialah yang diganti keburukannya dengan kebaikan. Artinya orang itu akan berubah. Dan itu Allah yang memberikan anugerah. Allah yang memberi taufik orang itu berubah. Dan berubah itu maksudnya yang dulunya banyak maksiat sekarang menjadi banyak taat, rajin ibadahnya. Itulah tanda-tanda orang mendapatkan maghfirah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya. Demikian insyaallah, dan pembahasan nanti yang akan kita lanjutkan adalah min mawani'il maghfirah. Apa saja hal-hal yang menghalangi seseorang tidak mendapatkan ampunan Allah. Apa saja hal-hal, amalan-amalan yang dengan itu orang diharamkan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama kesyirikan. Syirik adalah penghalang seorang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Allah ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.